صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صلي عليه صلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalihuna bihi ajabakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua yang hadir, para sesepuh kita, para DKM, semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji syukur senantiasa kita baca kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat rahmat yang kita rasakan bersama-sama sampai hari ini, dan tentunya kita senantiasa terus mengharapkan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ungkapan syukur kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai puasa yang hari ini adalah hari yang ke 26 kan? 26. Kita ikut pemerintah kan? Nah, yang oposisi yang oposisi berapa oposisi? 26 berarti. Ya Allah, sudah kita ada di penghujung juga ini. Maka tentunya kita patut bersyukur kepada Allah. Kita sudah hari yang ke-26, kita masih diberikan oleh Allah sehat, dan juga kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah hadiah
inginkan ya, pahala yang sebanyak-banyaknya adanya di bulan Ramadan, karena Allah lipat-lipat gandakan amal kita pahalanya. Maka ini hadiah, sehingga kalau kita ini mau memanfaatkan Ramadan ya kita akan memperoleh yang sebagaimana kita inginkan. Karena untuk meraih nanti di akhirat itu selama-lamanya, khalidina fiha abada, ya berarti apa? Butuh juga amal sebanyak-banyaknya. Karena apa? Untuk selama-lamanya. Kayak kita kalau mau pergian, kalau kita perginya cuma ke pasar minggu aja nggak butuh lah bekal banyak-banyak. Tapi kalau kita pulang kampung, masya Allah, kalau pulang kampung, lihat sekarang ibu pulang kampung yang pakai sepeda motor, ya Allah, Mas, ada orang Jawa itu sampai naik sepeda motor, anaknya 2, sama ikan 4. Tenang Ustaz, nanti kalau kurang banyak saya kasih papan di belakang. Masya Allah. Dan tenang Ustaz, kan yang pulang kampung saya Ustaz. Masya Allah, saking semangatnya itu luar biasa. Memang ternyata pulang kampung itu semuanya nikmat ternyata. Makanya orang yang beriman itu ketika pulang ke rahmatullah, al-mautu rohah, mati itu istirahat. Nikmat itu orang itu. Al-mautu rohah. Ini kalau orang beriman, beda ini. Tapi kalau orang yang kafir, al-mautu musibah. Oh, disitulah. Ketika mati di situ sudah ada itu. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang beriman itu justru meninggalkan istirahat. Istirahat itu senang, senang. Di mana-mana kalau istirahat senang. Anak-anak itu kalau istirahat. Apalagi kalau lihat anak SD itu, rumah saya dekat SD itu, biasanya itu kalau seumpama ini pulangnya biasanya itu jam 12. Wah. Terus ada gurunya ngasih informasi, adik-adik, anak-anak, hari ini pulangnya jam 10. Oh, senengnya karena bapak ibu mau rapat dengan kepala sekolah. Oh, senengnya, ya Allah. Maka jam 10 sekarang pulang. Ketika pulang saking senangnya apa itu, tasnya itu diputar-putar begini. Pernah lihat? Tasnya tadi waktu berangkat merasa berat. Ketika pulang, ringan, tasnya sampai diputar-putar begini. Masya Allah, itulah ketika kita pulang itu semuanya senang. Gak ada yang gak senang. Maka orang yang beriman, karena dia senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pulang, ya, dia adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gembira. Sehingga orang yang beriman itu al-mautu rohah, meninggal orang yang beriman itu justru istirahat. Di mana-mana ngomong istirahat enak. Maka dari itu saya sebutkan ayat tadi yang berkaitan dengan syukur. Kita ingin bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tentunya perlu dicatat Bapak Ibu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tidak akan mungkin hidup ini bisa bahagia kalau nggak punya syukur. Walaupun mungkin rumah bagus, mobil mewah, jabatan tinggi, kok tidak mau syukur, di dalam hidup itu tidak ada rasa nikmatnya. Sehingga kalau kita sering mendengarkan siapapun orangnya yang berpidato, entah berpidato kenegaraan, berpidato agama, pasti dimulai Pak. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ini bukti bahwa memang kita itu butuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kok kita itu harus syukur? Kenapa kok syukur? Saya ini baru saja dimutasi. Alhamdulillah cuma dimutasi. Ya bakal dipecat. Banyak juga orang yang nggak punya pekerjaan.
Kita sering berpikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu kan ujungnya itu kita tambah itu. Alhamdulillah ala kulli halin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, ada bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Orang yang beriman itu mau kayak apa saja, alhamdulillah. Saya kan masih kontrak, saya kan belum punya mobil. Ada yang ngomong begitu. Mau diberi mobil, tapi ketika megang kunci langsung lumpuh. Mau nggak seperti itu? Nggak mau kan? Nggak mau. Ada kadang-kadang ada orang yang pengen HP yang bagus. Ada orang yang pengen HP yang bagus. iPhone harganya 30 juta, 40 juta. Oh kayak apa ya? Ada yang mau seperti itu. Oh mau. Kalau masih punya HP, dikasih HP, terus telinganya langsung tuli. Oh. Berarti apa? Harga HP dengan telinga mahal kan? Oh kan? Mahal telinga kan? HP 30 juta dikasih gratis itu, tapi telinganya langsung tuli. Halo, assalamualaikum, assalamualaikum, dipukul-pukul. HP palsu ini, bukan HP-nya palsu. Telinga ente yang rusak. Telinga ente yang rusak, bukan HP-nya yang palsu. Makanya kita ingat itu. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah orang itu apabila senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan senantiasa hidupnya bahagia. Udah itu jadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan bahagia. Saya ada orang yang punya penghasilan kurang terus. Kenapa kok kurang terus? Kadang-kadang ya karena tadi gaya hidupnya aja yang berlebihan. Kalau penghasilannya 5 juta, jangan sampai gaya hidup kita 7 juta. Ya kalau penghasilannya gajinya 5 juta terus gaya hidupnya 7 juta, ya senantiasa ngomong miskin. Tapi kalau penghasilannya 5 juta tapi apa gaya hidupnya 4 juta, masih sisa 1 juta, alhamdulillah, kan seperti itu. Tapi kalau kita senantiasa kurang terus, karena gaya hidupnya di akhirnya apa? Akhirnya kredit, pinjam kredit itu. Akhirnya apa? Tambah susah lagi hidupnya. Maka dari itu syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersyukur kepada Allah. Allah telah menetapkan rezeki kepada siapapun, telah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Duit banyak silahkan. Itu ada orang yang punya duit 7M, duitnya 7 miliar. Tapi ada ternyata apa? Gak boleh makan nasi loh. Saya kira ini tapi gak boleh makan nasi Pak Sofyan. Makan nasi gak boleh. Terus makan garam gak boleh, gula gak boleh. Akhirnya apa yang dimakan ternyata katanya Pak? Ini yang dimakan ubi jalan ungu. Ya Allah, duitnya di tabungannya 7M tapi yang dimakan ubi jalan ungu. Allah Akbar. Itu saya benar-benar punya itu. Saya mau ngaji, maksudnya habis ngaji kita makan ya. Iya Pak, saya tidak diajak di bangun makan. Sebentar itu Pak, saya tak tinggal dulu ya. Kemana Pak? Saya mau nyari timbangan. Ya Allah, mau makan ternyata ditimbang dulu nasinya itu. Allah Akbar. Nasinya ditimbang dulu. Habis makan apa langsung keluarin di kantongnya. Ini untuk diabetes Pak Sofyan, untuk darah tinggi. Ya Allah. Apa enaknya Pak itu Pak? Apa enaknya gitu? Makanya Pak, nikmat yang istimewa ternyata Pak sehat. Sehat. Mau punya duit banyak kalau nggak sehat apa nikmatnya? Nggak ada nikmatnya kita. Nah oleh karena itu Pak, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi semuanya kepada Allah. Jadi kita ingat, kekayaan yang paling berharga itu apa? Fi ahsani taqwim tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
strategis ibu bapak, kanan kiri, kanan di kiri. Ibu pernah nggak membayangkan kalau telinga kita ada di atas kepala? Kalau hujan gimana? Ribut kita ngemainin strategis. Kalau kita ada telepon, assalamualaikum, enak sekali. Kalau satu di kepala, assalamualaikum, halo, bagaimana kabarnya? Repot sekali. Strategis. Ini luar biasa, gratis itu loh. Gratis. Telinga kita itu gratis. Dan ini diberikan sensor oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu belajar kita. Ada suara knalpot sama suara kentut kan bisa bedain. Bisa kan? Pasti bisa bedain ini. Ini luar biasa yang kita diberikan oleh Allah. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mata apalagi luar biasa mata itu. Autofokusnya luar biasa. Langsung melihat tahu oh Pak Haji Isman, oh ini Pak Fajar, oh tepat. Coba kalau kita punya kamera harus putar-putar dulu, yang fokus dulu. Kalau kita mau melihat terus putar-putar dulu gimana? Susahnya. Tapi alhamdulillah kita masuk di rumahnya orang, assalamualaikum, silakan masuk, langsung dia baca Allahu lahu muslim dia. Nah langsung itu foto nah itulah. Makanya anak-anak yang menghafal Al-Quran itu disuruhnya melihat tulisannya karena bisa kayak moto itu. Nah, ini tahu nih tulisannya, letaknya di atas, pojok atas, di tengah, di bawah, seperti terlihat tadi. Ya, ini kan luar biasa ini mata ini kita ini. Diberikan mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Langsung fokus nih, melihat sekali, ini istriku, oh ini temanku ini. Kalau kita itu nggak bisa fokus ya, mana istri, mana teman, mana tetangga, juga itu luar biasa Allah. Jadi menciptakan kita yaitu dengan sebaik-baik bentuk. Maka ada pemain bola itu hebat, siapa itu? Ronaldo, Messi. Nah itu hebat kan? Kenapa itu hebat? Nah, demi Allah, beliau hebat bukan karena skillnya, bukan. Beliau hebat karena apa? Karena lututnya, lututnya dan ankle-nya bisa digoyangkan. Coba bapak kalau lututnya sama ankle-nya nggak bisa digoyangkan, bisa itu main bola? Nggak bisa main bola nih. Ternyata apa? Ciptaan Allah itulah sebetulnya paling berharga. Maka segala sesuatu kita apa? Bersyukur kepada Allah. Ini kan bulan masa pekerjaan, alhamdulillah. Ada yang swasta, alhamdulillah. Ada yang PNS, alhamdulillah. Ya seperti itu, alhamdulillah. Jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Jujur, alhamdulillah. Yang penting jangan nyogok. Kalau nyogok kenapa? Ada ulama berpendapat begini, bukan itu. Kalau masuk PNS menyuap, itu gajinya itu haram. Loh kalau haram kan kita ya Allah, yang dimakan itu haram. Nah, gitu. Makanya apa? Silahkan jadi pegawai, jangan jujur. Kayak di sini tuh, alhamdulillah banyak yang jadi TNI, banyak yang jadi polisi. Karena sering saya ngomong, kalau dia jadi polisi, TNI, kalian itu mempunyai nikmat yang tidak dimiliki oleh orang sipil. Apa itu? Saya bilang, kalau kalian polisi, TNI, kalian memakai baju koko boleh nggak? Kalau nggak tugas boleh. Pakai sorban boleh. Pakai peci haji boleh. Nah, enak tahu. Tapi kalau saya Sofyan pakai baju TNI, tangkap polisi, polisi gadungan ini di penjara. Itu namanya apa? Nikmat sosial yang tidak dimiliki oleh yang lain, orang sipil. Makanya kita harus bersyukur pokoknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bersyukur. Intinya terus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga ayat yang saya baca tadi di awal tadi itu di dalam surat An-Nahl ada, di dalam surat Ibrahim juga ada. Kalau surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi
jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, gak akan terhitung nikmat Allah itu kalau mau menghitung. Ibu bapak sampai ke akhir kasih sudah berapa nikmat saja kalau kita mau menghitung. Bangun tidur, duduk sejenak, terus ke kamar mandi biasanya. Ke kamar mandi sampai juga ke kamar mandi. Ada orang yang mau ke kamar mandi aja jatuh, ada. Gitu. Tapi kita alhamdulillah mau ke kamar mandi, ya, mau bersuci, mau berwudu, alhamdulillah. Habis itu terus kita berangkat ke masjid, alhamdulillah sampai. Ini kan nikmat semuanya nikmat. Maka jangan sampai kita terus merasa gara-gara seumpama itu gak jadi orang kaya terus kita ngomong, saya gak dapat nikmat ini. Semuanya itu telah diatur oleh Allah, apalagi rezeki. Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim itu ada batu, maka batu itu pecahin batu itu. Nabi Ibrahim ambil kapal, dipecah. Ketika dipecah ternyata apa? Di dalam batu itu ada ulatnya. Di dalam batu ada ulatnya. Ulat itu bagaimana namanya ulat? Kakinya aja. Kalau ulat di dalam batu, ulat di dalamnya pohon, biasanya apa itu? Kakinya cuma di depan doang. Ada itu ulat di pohon turi itu juga gede, kakinya cuma di depan juga. Kalau lari nggak bisa kencang ya, tapi hidup. Siapa yang masih kehidupan? Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat cicak. Cicak itu aneh. Cicak nggak bisa terbang, yang dimakan bisa terbang. Ini luar biasa itu. Cicak tuh ada nyamuk itu. Nyamuk nggak ada terminalnya nyamuk. Ada terminal nyamuk. Terbangnya kemana-mana. Maka terus anak-anak kita suka nyanyi itu. Cicak-cicak di dinding diam-diam melayang. Datang seekor nyamuk. Loh, yang datang siapa? Nyamuk. Bukan terus cicak melompat, bukan cicaknya melompat, nggak punya sayap ya. Yang datang nyamuk, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Jadi apa? Yang datang nyamuknya itu bukti bahwa apa? Rizki semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ada mensyukuri. Kok mau bersyukur? Janji Allah, la azidannakum, ayatnya seperti itu. La in syakartum la azidannakum. Nah, kan gitu. Surat Ibrahim ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-7. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadi akan ditambah-tambah oleh Allah. Bagaimana agar kita syukur, kita benar-benar ditambahin oleh Allah nikmat tadi? Ada caranya syukur itu Pak. Jadi ada cara untuk bersyukur agar diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak semua syukur itu akan diberikan tambahan nikmat. Kalau syukur kita memang tidak tepat, maka ada cara kita untuk bersyukur. Syukur itu yang pertama, asyukru bil janan. Syukur dengan hati. Hati dengan hati. Hatinya senang. Jadi orang yang beriman, alhamdulillah aku jadi orang yang beriman. Alhamdulillah aku jadi orang muslim. Alhamdulillah sehat, senang, hatinya senang. Senang. Ini namanya syukur, namanya bil janan. Dengan hati, tidak nampak itu, tapi aku senang. Hatinya senang. Nanti meningkat yang kedua, naik lagi. Karena kalau cuma senang doang, nggak bakalan ditambahin nikmat oleh Allah. Harus diungkapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nah gitu. Jadi setelah kita itu senang hati kita, lesan kita ini nyambung. Nah, lesan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun saya hidupnya mungkin tidak seperti yang lainnya, tapi saya menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, syukur. Ini yang sempurna.
sempurna yang ketiga ini. Jadi syukur itu kalau cuma senang, alhamdulillah, belum ditambah itu nikmat dari Allah. Buat apa kalau orang cuma dapat duit banyak, rezeki banyak, cuma senang, alhamdulillah. Harus dilanjutkan. Jadi ketika saya panen semangka ini, panen semangka, lihat itu kanan kiri. Jangan cuma alhamdulillah panen ini mangga ini. Hati-hati loh. Kalau cuma senang sama alhamdulillah punya kebun mangga kok dicuri orang, pasti apa tetangga ngomong habisin, habisin mumpung orangnya pulang kampung gitu. Tapi kalau dia itu senang dan berbagi, insya Allah apa? Orang yang pulang kampung yang punya, yang ribut yang tetangganya. Maka syukur tadi ada yang ketiga ini yang istimewa ini yang sempurna. Apa itu? Asyukru huwa tasarrufun nikmah limardotillah. Yang namanya syukur adalah menggunakan kenikmatan kita gunakan untuk apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa. Ibu dikasih sehat oleh Allah. Cari ridhonya Allah. Apa itu? Hadir kita ke masjid, sholat, namanya nyari yang diridhoi Allah. Apa ridho itu? Yang paling disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Nyari ridhonya Allah. Nah, ini sholat, cari ridhonya Allah. Diberikan rezeki yang banyak, senang infak, senang sedekah. Apalagi di bulan Ramadan luar biasa. Afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah itu yang paling bagus di mana? Bulan Ramadan. Ibarat Bapak 1000 kalau di bulan Ramadan dikalikan 700 kali. Kalau nggak di bulan Ramadan tidak ada seperti itu. Maka as-shadaqah itu sedekah yang paling bagus apa? Sedekah berada juga di bulan Ramadan. Ini namanya apa? Cari yang diridhoi oleh Allah. Mumpung kita dari bulan Ramadan, apa yang amalan yang istimewa. Nah, ini namanya syukur juga. Maka hadirnya kita di sini sebetulnya apa? Dalam rangka juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesempatan kita. Nah, maka gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Sholat berjamaah, taklim sejenak. Nah, ini juga sama. Ini Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya. Nikmatani maghbunun katsirum minan nas. Ya, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang ternyata banyak orang itu yang melalaikannya. Yang pertama sehat nikmat yang luar biasa. Dan yang kedua kesempatan. Maka ini termasuk kita diberikan sehat oleh Allah, kesempatan oleh Allah, kita syukuri. Hadir di masjid, sholat berjamaah, kita taklim sejenak, luar biasa, syukur. Maka terus dengan demikian insya Allah ini nanti akan ditambah lagi, mudah-mudahan sehat, mensyukuri sehat kan, ditambah kesehatannya, ditambah sehatnya, sehat, ya, mensyukuri tadi. Lihat, kalau kita bersyukur, Allah akan tambahi nikmat itu. Nah, kan gitu. Jadi nikmat itu akan senantiasa bersama dengan yang disyukuri tadi. Syukur nikmat sehat ditambahi sehat. Syukurnya masalah umur, mudah-mudahan Pak, umurnya juga itu dipanjangkan oleh Allah. Syukur masalah harta ditambah oleh Allah. Syukur tentang ilmunya ditambah oleh Allah. Jadi orang yang bersyukur bersama dengan yang disyukuri. Tapi kalau orang yang sabar, beda gak syukur sama sabar? Beda. Kalau sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar bersama dengan Allah. Berarti hebat mana sebetulnya? Dua-duanya hebat ya. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Tapi kalau sabar bersama dengan Allah, berarti apa? Orang yang sabar seperti ini. Sehingga orang yang syukur butuh sabar juga.
Kita kalau ibu bapak nggak sabar, nggak sampai sini. Sabar, as-sabru 'anil tha'ah. Sabar melaksanakan ketaatan, butuh sabar kita. Menahan diri gejolak jiwa kita. Nah, itu namanya sabar. Menahan diri daripada hawa nafsu kita. Sabar. Kita hadir di sini sejenak. Nah, ini namanya apa? Sabar. Makanya kalau orang yang sabar bersama dengan Allah, sehingga kita syukur sabar. Kita sudah bersyukur, kita juga sabar. Insya Allah selain ditambahi nikmatnya oleh Allah, kita akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Makanya syukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali. Harus kira-kira 3 kali harus kita punya. Senang hatinya, ya, lisannya alhamdulillah. Terus kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat banyak, pokoknya kita syukuri semuanya. Maka di awal saya sebutkan, kunci orang bahagia itu harus apa? Punya rasa syukur. Syukur. Ini kan kita juga sering berdoa kan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Itu ya Allah, doronglah aku. Itu hadis itu sumbernya dari Mu'adz bin Jabal itu. Pesannya Rasulullah, wahai Mu'adz, setiap habis sholat, fi duburi sholat, ya, setelah sholat jangan kau lupakan doa ini. Ya, Allahumma a'inni atau a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma ya Allah, a'inna atau a'inni, kalau a'inna doronglah kami, a'inni doronglah aku atau tolonglah aku untuk senantiasa zikir kepadamu, mengingatmu terus, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadati. Dan ibadah apa? Tambah baik, tambah baik. Kita bisa ibadah tambah baik. Biasanya apa ini? Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan iman, dengan ilmu. Ditambah ilmunya, semakin kita yakin kepada Allah, iman kita naik. Kalau iman kita naik, biasanya ibadah kita semakin khusyuk itu. Nah, makanya ilmu itu termasuk nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Satu, al-hayat, hidup. Kita diberi hidup itu nikmat ya, bro. Alhamdulillah, walaupun kayak apa kita masih hidup. Makanya hidup itu nikmat ya, luar biasa. Terus hidup, terus ilmu, punya ilmu kita, luar biasa. Maka itu nikmat yang harus kita syukuri, nikmat hidup. Walaupun cuma ini sakit, saya juga sakit, tapi masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita bisa menambah untuk membaca tasbih, untuk membaca takbir, untuk membaca takbir. Intinya apa? Orang yang beriman itu semua yang dikerjakannya, semua yang dilakukannya, semuanya baik. Makanya menakjubkan orang yang beriman. Kalau diberikan kenikmatan syukur, kalau diberikan ujian oleh Allah sabar, syukur sabar, semuanya baik bagi orang yang beriman. Nikmat. Maka nikmat kita ambil sahabat. Ada sahabat Ali karomah wajah, juga disebutkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan nikmat yang paling besar disebutkan ada 6. Nah, nanti kita saya jelaskan. Yang pertama disebutkan begini, an-ni'amu sittatu asya. Ada kenikmatan yang besar, yang tentunya selain ini berarti apa? Kecil. Sittatu asya, sittah artinya 6. Ada 6 perkara. 6. Apa yang pertama? Kata Umar dan kata Sayyidina Ali sama beliau mengatakan, yaitu yang pertama al-Islam atau iman. Maka iman itu nikmat yang paling besar adalah iman. Kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu nikmat yang besar. Jadi kalau disebutkan Islam berarti juga iman, kalau disebutkan iman berarti Islam. Di dalam Al-Quran begitu. Kalau Bapak Ibu membaca ayat disebutkan Islam berarti iman juga. Tapi kalau disebutkan Islamnya disebutkan, imannya disebutkan, berarti kita harus apa? Jelaskan satu-satu. Nah, itu bedanya.
Tapi kalau disebutkan langsung Islam, oh berarti apa? Cukup satu saja dijelaskan. Karena apa? Iman bisa juga Islam. Orang yang Islam maksudnya sudah beriman, orang yang beriman juga sudah Islam. Kecuali kalau disebutkan dua-duanya. Maka ketika ini disebutkan al-Islam juga wal iman. Nikmat yang pertama yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman. Yang kedua wal Quran. Quran itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Mukjizat Allah. Sehingga kita pengen selamat, ya itulah tuntunannya Al-Quran. Mukjizat dari Allah. Yang ketiga wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah, hadirnya Nabi Muhammad untuk kita. Sehingga Allah pun bersalawat untuk Nabi. Allah bersalawat untuk Nabi. Allah itu memerintah sholat. Allah sholat gak itu Bapak? Allah sholat gak? Allah memerintah zakat. Allah zakat gak? Allah memerintah haji. Allah haji gak? Allah memerintah puasa. Nah ini kan gitu. Tapi ketika Allah memerintah sholawat, Allah juga sholawat dong. Coba itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat. Allah bersolawat. Gak ada istilahnya Allah haji. Allah, makanya kita disuruh salawat tuh. Luar biasa. Karena Allah juga salawat. Yang pertama salawat Allah. Yang kedua wa malaikat. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu. Nah, kita disuruhnya bersalawat alaihi wasallimu taslima, bersalawat kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar kita apa? Diberikan Rasul yang terakhir, yang Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Yang keempat wal afiyah. Sehat, afiah, sehat, nikmat yang luar biasa sehat. Wal afiyah wasitru, sitru artinya apa? Sitru itu tertutupinya air. Semuanya punya air juga Ibu. Kalau air itu, air saya ini pun tahu, saya nggak berani ke sini loh. Semua punya orang punya air gitu ya. Semua orang punya air, pernah buat salah, pernah itu punya air semuanya. Maka tertutupinya air ini sebetulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya air, jangan kita buka, mana punya air sendiri, buka sendiri kan. Kita ditutupi oleh Allah. Allah saking sayangnya dengan kita, air kita ini ditutupi oleh Allah. Maksudnya segeralah kalau memang itu air, cepat-cepat tobat kepada Allah. Allah itu masya Allah maha rahmat, maha rahim untuk kita. Maka tertutupinya air itu nikmat. Asri itu wal ghina 'anil nas, diberikan kecukupan oleh Allah, cukup. Nah, cukup itu nggak mesti terus ayat tidak cukup, yang penting cukup. Alhamdulillah, mau apa alhamdulillah. Maka inilah, maka mudah-mudahan kita ini di Ramadan ini menjadi orang-orang yang abdan syakura, hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nggak punya syukur Ibu Bapak, merasa miskin, merasa kurang terus, kapan kita akan bahagia itu? Tidak akan bahagia. Ya. Tapi kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu siapa saja, mau yang kaya, mau miskin, syukurlah kepada Allah. Kita lihat tengok para nabi-nabi Rasul, tidak ada yang pernah mengeluh. Tidak ada yang pernah mengeluh.
Ini karena apa? Semuanya adalah orang-orang yang memang abdan syakura, yaitu hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan juga Pak, kita semuanya di akhir Ramadan ini senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus harus kita gunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kita ini kepada kita. Kita gunakan untuk apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidup itu tiada lain itu adalah ridhonya Allah, sesuai dengan ikrar kita setiap itu salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk apa? Allah. Ya, hanya mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.